Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, Shalom, selamat berjumpa di rumah Tuhan. Mari mempersiapkan hati untuk menerima hadirat dan lawatan Tuhan. Mari kita sembah Dia dengan penuh sukacita. Minggu ini adalah minggu Prapaskah kedua. Kita diajak untuk mengenang dan menghayati makna penderitaan Yesus Kristus menanggung segala dosa kita. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya sebagai jaminan keselamatan kita dan waris kerajaan sorga. Karena itu, sebagai warga kerajaan sorga, mari menyembah dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati dalam tuntunan tema ahli waris kerajaan surga. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita muliakan Dia dengan menyanyikan pujian, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Nyatakanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Damai dan kasih Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mari membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.
Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. dan menikmati baitnya Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan berkah. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Namun Tuhan menyambut aku. tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup, Nantikanlah Tuhan. kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mendengarkan berita perintah mengasihi dari surat Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Janganlah kamu berutang apa kepada siapapun, kecuali berutang kasih satu terhadap yang lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena perintah jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, merendahkan diri kita dan kita tunduk dalam pengakuan dosa kita. Bahwa dalam kesadaran bahwa kita sungguh berdosa, marilah berkata seperti pemazmur. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mazmur pasal 27 ayat 6 mengantar kita. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku, menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Pujian, mari puji Raja Sorga mengiringi persembahan kita. Jemaat kekasih Tuhan, sambil pundi persembahan dijalankan, di sini ada natura yang kita akan luangkan. Ya, beras
sudah bersih, tinggal mau dimasak. Untuk pembangunan, mari Bapak Ibu taruh harga. Berapa? 50.000 satu kali, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Oh iya, terima kasih persembahannya untuk pembangunan lagi Bu. Oh iya. Ya 50 tadi ya. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 100 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Ini telur bebek untuk pembangunan. Berapa? 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, masih telur bebek untuk PKBGT. Ya, mari bapak-bapak. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Ya, ini langsat untuk pembangunan. Berapa? Mari kita taruh harga. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, masih untuk pembangunan. Ya, terima kasih persembahannya Bu. Tuhan memberkati. Ya, kita masih untuk pembangunan. Ya. Berapa? Ya, mari kita taruh harga. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, masih natura yang sama untuk pembangunan. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Ya, masih untuk pembangunan. Berapa? Ya. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, ini rambutan untuk pembangunan. Berapa? Kak Emo? Iya, ini pepaya untuk pembangunan juga. Sudah masak. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, itulah penguatan natura, dan kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas segala kemurahan kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan, lewat hati kami. Biarlah Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga persembahan kami ini boleh berkenan di depan hadirat-Mu dan terutama boleh digunakan dalam penata layanan di Jemaat Kerambe. Kami berdoa buat yang masih ada pada kami, biarlah Tuhan juga memberkati, berkenan untuk membimbing kami sehingga kami boleh menggunakannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, persembahan kami dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Kita kembali memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian hidup kita yang benar. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, atas perkenan-Mu di siang hari ini, kembali kami boleh bersekutu bersama-sama. Menikmati kasih dan berkat Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup kami. Memperkenankan kami untuk hidup mencari Tuhan dan membangun hidup kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini senantiasa kami dituntun untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa buat hamba-Mu yang akan membaca serta bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, hikmat sehingga hamba-hamba-Mu boleh berdiri, membacakan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ini ucapan syukur kami, permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita yang kedua diambil dari Kejadian pasal 15
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 yang diberi judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan Yebus itu. Amin. Pembacaan kita yang ketiga dari Filipi 3 ayat 17 hingga Filipi 4 ayat 1. Filipi 3 ayat 17 hingga Filipi 4 ayat 1. Firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat.
Saudara-saudara, ikutilah keteladananku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup seperti seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Lukas 13 ayat 31 hingga ayat ke-35. Firman Tuhan tentang Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga pada saat kamu berkata, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Salama sitamu solanasang lante kami nomban. Puji Tuhan, kita senantiasa diberkati atas tuntunan Tuhan sehingga kita selalu rindu untuk bersekutu dan merindukan berkat Tuhan, yaitu firman-Nya datang di tengah-tengah kita semua. Pada hari ini kebenaran firman Tuhan dalam
bahan utama dari kitab Kejadian menjadi perenungan bersama dan bacaan-bacaan lainnya sebagai pendukung dalam perenungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan, ahli waris kerajaan sorga. Waktu dikua umpamana kada Tuhan suruga. Umpamana kada Tuhan suruga. Ini dari bacaan tentang perjanjian Tuhan dengan Abram, tentang janji soal keturunan. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Bapak Ibu saudara-saudara pernah dijanji? Sering ya? Dijanji apa kira-kira? Akan dikasih makan gratis, akan dikasih uang, dikasih jabatan, dijanjikan rumah, dijanjikan mobil, dijanjikan pekerjaan, dijanjikan pasangan hidup. Biasa juga ada. Ada mak comblang tapi tidak muncul-muncul. Banyak ya Bapak Ibu, kita sering mendapatkan janji-janji. Dari janji-janji yang kecil-kecil maupun janji yang besar-besar. Tapi biasanya kau tahu lendu Allah, lendu minggu, lendu bulan, lendu tahun. Tae ditiro tuh pirana payan tuh janji atau tak apa. Mungkin dennya lah aku tapi mbak tak apa to temu. Batu tak raka sitaru. Bisa saja begitu Bapak Ibu. Lalu kalau kita menghadapi realita begitu, kita sudah dijanji tapi tidak ada realisasinya. Kira-kira apa respon kita? Marah, kadang kecewa, ya tidak mau lagi percaya kepada orang yang kasih kita janji. Tak mau dan bisa dipercaya. Sanga di mak janji-janji tak bang arah. Jadi pasti ada kekecewaan kalau kita dijanji lalu kita tidak ditepati. Dan mungkin kita akan katakan berikutnya, no. Tidak ada lagi yang mau berurusan dengan mereka yang pernah berjanji kepada kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dalam bacaan kita Kejadian 15 tadi, ayat pertama hingga ayat ke-21, Abraham juga sedikit kecewa kepada Tuhan karena janji Tuhan kepadanya tidak kunjung tiba. Ketika ia pernah dijanjikan bahwa ia akan punya keturunan dan keturunannya akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tapi sampai pada saat itu, sampai pada bacaan kita ini, Abram tidak melihat tanda-tanda bahwa Sarai akan hamil dan melahirkan. Ya moto na kuai lah mate tonga mo tena. Matua mo na tak apa tu keturunanku, tak apa anakku, tu laumpomana ada kok temai mintu apangku, banuana, sia mintu apa tu nampui kasugiranna, barang apanna. Nah ko yara katu to kukurini, yara katu to asing, lah mendadi ahli waris. Bak tulan nala nasang ite may apangku ke matuana ke tak na lan lino. Jadi dia kecewa Bapak Ibu kepada Tuhan. Ya tentu bisa duka dimaklumi. Ke susito susinina di kuaya ke den iton janji ki kumolana bengke susito na. Ya lendu allo lendu bulan lendu tahun na tak bang ditiro. Ya mato di ko ina parah itu na.
Mbai tak iya kapang. Nah PHP itu dia cuma memberikan harapan palsu, dia hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau, jadi budak-budak banget tuh napokada tapi belo-belo puduk. Mungkin bisa kita maklumi apa yang dialami oleh Abraham, kecewa kepada Tuhan. Nah kota bang ditiro mba miratu janji mi puang. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah janji Tuhan kepada Abraham pada pasal 12 ketika Abraham dipanggil Allah keluar dari negerinya di Ur Kasdim, disuruh pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tuhan bilang begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Weh, luar biasa lu teh. Janjina puang matu alako Abraham. Jadi mungkin dalam pikiran Abraham, bagaimana mau menjadi bangsa yang besar, sedangkan Tuhan tidak memberikan keturunan kepadaku, sehingga dia itu akan menjadi bangsa yang besar nantinya, keturunan berikutnya akan menjadi bangsa yang besar, untuk bisa melanjutkan dan meneruskan apa yang dimilikinya dan apa cita-citanya. Dan dalam keadaan tawar hati Bapak Ibu dan mulai pesimis, Allah datang kepadanya. Allah datang, nakua puang lako kalena kumua laku bengko iya bati. Laku bengko bati tu laum pomana barang apamu. Tasuk ko lambai banuamu mumentingara langan langi. Mutiro itu bintoen bisa korakareken itu bintoen. Tantu tahe susi duka moto kumo tahe mo bisa lereken ni kumo umba susi budanna tu dako batimu. Jadi hal yang mengkhawatirkan bagi Abraham bahwa inang tae mo teh matuamo lamate mo. Tiba-tiba Tuhan justru mengingatkan kembali janjinya kumo susi tu bintoen dolangi pada membudanna to la susi to dako tu diona keturunanmu. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Abraham percaya? Kita boleh membaca bahwa Abraham pun percaya. Jadi tak apa mak beru, mak paropo nakua liwa amo atungku matuamo. Mimane lemben nak tu janji kumoladen batiku. Dia tidak marah Bapak Ibu, dia tidak kecewa lalu dia tidak mau lagi percaya dengan janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Kemudian nomote janji baru ya te. Tapi Abraham terus percaya dan sabar menunggu janji itu. Jadi tak mau na pikirkan nilan penan na Abraham tu kumua piran na kianak te Sarai, tapi mengarahkan hatinya, pikirannya pada sabda Tuhan. Jadi napatongan tu diona apa napokada puang matua. Saudara-saudara, mengapa Abraham disebut bapak orang percaya? Ya karena memang imannya yang kuat dan kesetiaannya dalam mengikuti Allah. Maka iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai orang percaya, yaitu kita tomak patongan tentu harus melekat dalam diri dan hidup kita. Bagaimana kita meneladani iman seperti ini. Dalam ketaatan kita, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya seperti Abraham yang menerima janji Allah, disebut pewaris janji Allah. Yang mana janji itu adalah suatu perwujudan kasih Allah kepada Abraham yang akan dialami oleh keturunannya. Dan nina tatirolan Pak Basan bagaimana janji itu dilakukan oleh Allah dengan Abraham ketika Abraham mengatakan kepada Tuhan apa tanda ya umba susi tulana tiro kuma
Den tu perjanjian ya toh, kita baca dalam ayat 9 sampai ayat 17, ada tanda perjanjian disebutkan di situ seekor lembu betina, seekor kambing, seekor domba jantan, seekor burung tekukur, seekor anak burung merpati, yang kesemuanya itu dipotong dua lalu diletakkannya. Namun burung-burung tidak dipotongnya pada waktu matahari terbenam. Dan tidurlah Abraham, lalu gelap gulita turun meliputi Abraham dengan sangat mengerikan. Ini saudara-saudara bentuk cara perjanjian ini dalam dunia kuno. Ini adalah jenis ritual untuk memeteraikan janji-janji yang telah dibuat. Jadi begitu ada cara-cara seperti itu yang dilakukan dalam rangka untuk memperlihatkan kumua lah di toiman ndak siara katu janji. Kalau den tu salai ya, maka dia akan mati seperti binatang yang dipotong dua dalam tradisi dunia kuno. Dan ini juga yang dijalankan oleh Abraham dan Tuhan. Kumua Tuhan yang berjalan melalui potongan-potongan daging tersebut, yang artinya Tuhan merelakan dirinya diikat sumpah demi meyakinkan Abraham bahwa ia pasti akan menggenapi janjinya. Jadi Allah juga ikut terlibat di dalam perjanjian itu, dan ia memulai perjanjian itu dan membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi Abraham sehingga dia rela bersumpah dan Tuhan mengukuhkan janji itu. Jadi janjinya itu bagaimana Abraham akan diberikan tanah, seperti dikatakan bahwa keturunannya ya mungkin dalam proses 400 tahun seperti orang Israel mengalami perbudakan di Mesir, lalu dia akan keluar dan bagaimana Tuhan akan menyelamatkan umatnya dan menghukum orang yang memperbudak umatnya. Lalu dikatakan Abraham juga akan meninggal dengan putih rambutnya, artinya dia akan tua. Dan sebelumnya dia akan menikmati dan melihat keturunannya dan menikmati berkat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi budaliutu pak kamasena puang, sia janjinna puang matua laku Abraham, dan itu telah dialami dan dirasakan dalam kehidupan orang percaya sampai hari ini. Jadi kita ini adalah bagian dari janji yang diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub di dalam Yesus Kristus, ya, perjanjian yang dimulai kembali di dalam Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, dan bagaimana Yesus telah melakukan misinya ke Yerusalem sebagai tujuan dari keinginan Tuhan untuk penyelamatan dunia. Ya, motetu sementara dirayakan, dihayati. Bagaimana inisiatif dari Allah akan perjanjian itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus untuk menyempurnakan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Jadi inilah yang kita mau hayati, bagaimana bentuk kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, kehidupan dunia, dengan memberi dirinya, hidupnya untuk mati demi menyatakan, membuktikan perjanjian Allah itu tidak bohong, tidak baleh, tapi betul-betul nyata melalui kedatangannya langsung turun tangan dalam ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu sebagai orang percaya status kita adalah anak-anak Allah yang disebut bahwa kita adalah ahli waris kerajaannya ketika kita percaya kepadanya. Dan bagaimana Bapak Ibu kalau kita katakan bahwa kita ini adalah ahli waris, kita tu warisi tu diona kasalamaran lan puang Yesus. Sabak kita toma patongan.
Apakah kita mau hanya disebut sebagai ahli waris kerajaan sorga, anak-anak Allah, pengikut-pengikut Kristus, to launi tudiona inan madatu tu mangkana pasadiangki puang matua belana kapatonganan diangkaran. Ataukah hanya itu sebagai status-status belaka, semua wah kita ini adalah ahli-ahli waris, kita ini adalah anak-anak Allah, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan hanya sebagai nama atau label kita adalah ahli waris Bapak Ibu, tapi ahli waris itu sungguh-sungguh mewarisi apa yang Allah maui bagi kehidupan kita. Sebab kedikwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga di mana kerajaan itu, pemerintahan itu di mana Allah berkuasa, Allah berdaulat. Jadi kita itu tunduk kepada penguasa kita. Kita itu melakukan apa yang Tuhan kita, apa yang penguasa, pemilik kita untuk katakan kepada kita. Kita teto naampui puang matua. Jadi karena itu bukan hanya sekedar mau mewarisi apa yang memberikan kita warisan itu. Lah dia lapu mala bang, lah dikantongi, lalu kita pergi dengan apa yang kita maui. Tapi hendaknya orang yang memberikan warisan itu tentu berharap bahwa orang yang diberikan warisan itu akan benar-benar memanfaatkan apa yang telah diberikan, apa yang ditinggalkan kepada mereka dengan sangat baik. Dan Allah kita Bapak Ibu telah memberikan keselamatan, kehidupan kekal yang disempurnakan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu. Maka apa respon kita? Apa tulah tapagau lampo pembuai te disangaki sebagai ahli waris? Umpamana itu diona kada Tuhan suruga. Minggu ini kita berada pada Minggu Prapaskah dan semangat Prapaskah itu sebagai orang-orang yang mengimani dan mengalami kasih Tuhan juga diberikan semangat untuk terus memberitakan Injil. Sebagaimana hari ini sebagai pembukaan pekabaran Injil. Kumua la tontong bangki la umpo pembuai tudiona firman yang kita tahu dan kita pegang untuk kita bawa sebagai ciri khas kehidupan sebagai ahli waris untuk selalu memberitakan firman Tuhan kemanapun dimanapun kita pergi. Yang atau biasa dikua ya kedikua memberitakan Injil tanya mana kedikua umpasarani ke tau senga budak siamo di pasarani pira-pira siamo tuh di pasarani. Tapi dalam kehidupan nyata setiap orang percaya tidak terlihat bagaimana mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dituntun oleh Injil, oleh firman Tuhan. Hanya sebagai formalitas saja, hanya label saja, hanya jumlah saja, tapi kualitas belum nampak. Dan saya kira ini yang dipanggil kepada setiap orang yang percaya, bahwa dalam hidupnya akan senantiasa mau memperlakukan, menyatakan dengan baik siapa sebenarnya dia, identitasnya sebagai ahli waris dari kerajaan sorga. Tantu morena sangke dikua la uniki tudiona kada Tuhan suruga, tempat di mana Allah berkuasa selama-lamanya dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sama-sama kita menjalani kehidupan yang kudus dalam Kristus, di mana Kristus sudah mau berkorban untuk kita dan bagaimana kita mengimani pengorbanan itu dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Selamat ber-PI dan selamat menghayati penderitaan pengorbanan Kristus dalam masa Prapaskah yang kedua ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita tunduk sejenak Bapak Ibu dan kembali kita menghayati kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita yang telah diberkati melalui firman-Nya. Kita sungguh diberkati dengan firman Tuhan hari ini.
dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jadikanlah hidup kita sebagai media untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan kehadiran kita. Perlihatkanlah jati diri kita sebagai ahli waris dari kerajaan di mana Allah berkuasa, supaya kita sungguh-sungguh bisa melaksanakan apa yang menjadi panggilan kita dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan tim musik dari SD Kristen Rantepau 5 untuk memuji Tuhan.
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Puji Tuhan, anak-anak kita luar biasa. Terus kembangkan talenta, apa yang Tuhan berikan akan terus dikembangkan. Mereka masih kecil-kecil tapi sudah luar biasa berani untuk menyampaikan atraksi dalam melalui tim musik pada kesempatan pagi ini. Tuhan memberkati anak-anakku semua, SD 5. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa bersama.
Segala kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan kami panjatkan kepadamu di siang hari ini ya Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami semua. Tetap diberkati, diberi kesehatan, diberi semangat baru menjalani kehidupan dalam bersekutu beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini. Tuntun kami ya Roh Kudus supaya kami mampu untuk menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorga, memperlakukan apa kehendak Bapa dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk rupa-rupa berkat Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk pertambahan usia bagi segenap anggota jemaat dari tanggal 10 hingga 16 Maret 2025 hari ini. Bahwa oleh karena pengasihan Tuhan, keluarga, saudara-saudara kami boleh diberkati dengan umur yang panjang, bahkan menjalani kehidupan, pekerjaan, dan tanggung jawab dalam setiap usia yang Tuhan berikan. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga Bapak almarhum M. Darmansyah, keluarga almarhum Bapak Sulaiman Dea, Bapak Reski, Nenek Indri, Nenek Gusti, Bapak F. Palete, dan juga Bapak Yohanes. Yang hari ini bersyukur kepadamu atas segala berkat pengasihan Tuhan dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami dalam keluarga masing-masing. Terima kasih untuk kekuatan kami menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, anak-anak, sebagai suami, sebagai istri, yang Tuhan sudah berikan peran masing-masing. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Sesuai talenta kami jalankan kehidupan ini. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan itu boleh menjadi berkat bagi diri kami, bagi sesama kami, bagi keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, juga dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari. Tuhan ada dalam kehidupan mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk menjadi anak-anak yang baik dan membanggakan orang tua, memberkati mereka dalam menuntut ilmu, baik duduk di bangku SD maupun sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan punya cara untuk bisa memberi pendidikan bagi anak-anak kami sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang membawa sukacita dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para orang tua kami dalam masa-masa lansia, dalam keadaan bergumul karena sakit. Saudara-saudara kami yang sementara mencari pengobatan, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Terus berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang sementara dirawat di rumah dan di rumah sakit. Kami berdoa membawa saudara kami Mama Kevin, berdoa buat Bapak Yakin Tandi Rerung yang sementara dirawat di Rumah Sakit Makassar. Berdoa buat Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Subah, Ibu Brendina Patabang, Nenek Sila, Mama Lando, Nenek Lala, Bapak Jeffrey Saranga, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari, Nenek Dandi, Mama Prisil, Nenek Cindy, Ibu Tini di Makassar, dan Bapak Lois. Dan mungkin masih ada yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan yang tidak dapat sempat kami sebutkan namanya satu persatu di sini. Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang menjadi kerinduan mereka. Kiranya mereka semua dapat dipulihkan, diberi jalan keluar bagi mereka untuk senantiasa hidup dalam sukacita dan tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun kasih Tuhan nyata dan dialami oleh setiap orang yang percaya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita, Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan menghiburkan mereka dalam duka cita yang dialami. Ada kasih Tuhan yang terus dapat dilihat bahwa di balik duka cita selalu ada penghiburan yang Tuhan siapkan.
Kami bersyukur Tuhan bahwa acara pemakaman almarhum Bapak Sulaiman Dea telah selesai kemarin dan seluruh rangkaian acara boleh berlangsung hanya karena penyertaan Tuhan. Tuhan terus memberkati keluarga yang ditinggalkan dan memberkati memulihkan keadaan keluarga untuk menjalani kehidupan seterusnya dengan semangat dan kekuatan dari tuntunan kuasa Roh-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jemaat Tuhan dalam minggu ini. Untuk pelayanan majelis gereja, dalam pengaturan-pengaturan peribadahan Tuhan berkati, sehingga setiap pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat Tuhan sendiri. Berkati juga pengurus-pengurus OIG yang mengatur pelayanan dan mewujudkan setiap program-program kerja yang sudah direncanakan, biarlah dapat dijalankan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Bapa di sorga, pimpin dan sertai kehidupan kami semua dalam setiap perencanaan-perencanaan kami, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, dalam keluarga, semuanya kami boleh jalankan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pembangunan gedung gerejamu di sini. Tuhan hadir dalam setiap pihak yang memberi topangan, memberi partisipasi. Tuhan berkenan kiranya semua yang dapat diberikan ini dapat bermanfaat untuk menjalankan pembangunan di gerejamu di Karambe. Kami sungguh merindukan bahwa pembangunan gedung gereja ini akan segera selesai dan di dalamnya semua yang kami boleh lihat dan rasakan bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepandaian, keberanian, tapi hanya karena Tuhan semata-mata di dalamnya. Kami berdoa kiranya semua yang kami boleh capai dalam kehidupan bersama dalam jemaat ini, kami mau nyatakan bahwa semua karena kebaikan Tuhan dan hidup kami menjadi persembahan yang terbaik untuk kami jalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, SD 5, SD Kristen Rantai Paul 5 yang juga boleh hadir menampilkan pujian sebagai persembahan bagi Tuhan. Tuhan terus memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, juga dalam setiap talenta yang Tuhan berikan untuk terus dikembangkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan dan bagi keluarga serta orang tua. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berdoa buat pemerintah kami, Tuhan senantiasa beri hikmat untuk kami sama-sama boleh menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berikan hikmat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk senantiasa mengatur dengan baik kehidupan berbangsa dan negara ini. Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan kepadamu. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Dengarkan kami ya Tuhan, kami datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita bersabar sejenak. Kita akan mendengarkan warta dan penekanan jemaat Karambe. Namun sebelumnya itu, diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Aji Mangir MTH yang telah memimpin ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam
keluarga dan dalam tugas pelayanan selanjutnya. Disampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menata ibadah saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala pelayanan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga sampaikan terima kasih kepada tim musik SD 5 Kristen Rentepau yang telah menampilkan bentuk pelayanan pada ibadah siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua talenta-talenta yang ada di SD 5 Rentepau. Dan kita semua warga jemaat yang telah mengikuti ibadah, kiranya Tuhan senantiasa memberkati akan persekutuan-persekutuan kita. Kita masuk dalam Warta Jemaat 16 Maret 2025. Tak sabar satu, di sini cuma 2 lembar. Tak sabar satu tahap ini. Yang pertama, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe untuk hari Kamis 20 Maret 2025 dilaksanakan pada hari Senin 17 Maret 2025 pukul 16.00 dengan pemimpin persiapan Saudari Windy Panggoa Layuk STO. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 19 Maret 2025 pukul 20.00. Pelayan firman Ibu Penatua Naomi Toringallo melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pendaftaran kelas katekisasi sudah mulai dibuka bagi pemuda-pemudi yang akan mengikuti pembelajaran katekisasi agar mendaftar di kantor gereja setiap jam kerja. Pendaftaran terakhir hari ini, Minggu 16 Maret 2025. Pertemuan pertama calon katekisan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Maret 2025 pukul 16.00. Diharapkan kehadiran calon katekisan bersama orang tua atau wali dalam pertemuan tersebut. Keempat, disampaikan kepada anggota jemaat dan keluarga bahwa penerimaan siswa baru TK Antera Karambe sudah dibuka mulai tanggal 17 Februari mulai tanggal 17 Februari sampai 30 Mei 2025 dengan pembagian kelas 0 kecil umur 4 sampai 5 tahun, kelas 0 besar umur 5 sampai 6 tahun. Mari Bapak Ibu daftarkan anak cucu kita di TK Antera Karambe setiap jam kerja di kantor gereja Jemaat Karambe. Yang kelima, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Maret 2025 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Ibu Penatua Esther STH. Yang keenam, disampaikan kepada pengurus OIG, pengurus lansia, dan majelis gereja pendamping bahwa salah satu program bidang 3 bahwa pembinaan dilaksanakan pada pertama, hari Kamis 20 Maret 2025 dengan tema Eklesiologi Gereja Toraja. Pemateri Pendeta Yusuf Tandi Liling MTH. Diulangi, pemateri Pendeta Yusuf Paliling MTH. Maaf, saya ikuti yang di ketik jam 17.00 karena itu ibadah PWGT dilaksanakan pukul 15.30. Pada hari kedua, Jumat 21 Maret 2025 tentang administrasi dan keuangan Gereja Toraja diharapkan kehadiran PMG, pengurus OIG, pengurus lansia, dan pendamping OIG, dan koordinator kelompok pukul 15.00 sore. Hari ketiga, Sabtu
22 Maret 2025 tentang tata kerja atau ADART masing-masing OIG. Diharapkan kehadiran semua pengurus OIG. Yang ketujuh, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa salah satu program Majelis Gereja Jemaat Karambe adalah dalam ibadah rumah tangga akan dijalankan 2 pundi, yaitu pundi 1 untuk mendukung pelayanan jemaat dan pundi 2 untuk mendukung pembangunan, dan akan dimulai pada kumpulan rumah tangga minggu ini. Yang ketujuh, yang kedelapan, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa Saudari Anindya Agandeng akan mengakhiri masa magang di Jemaat Karambe mulai hari ini, Minggu 16 Maret 2025, karena akan mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan di Institut Teologi Gereja Toraja. Dan kesempatan saat ini kami mempersilakan Saudari Anindya Agandeng untuk menyampaikan pesan atau kesan selama melaksanakan magang di Jemaat Karambe. Kepada saudari kami persilakan. Shalom. Selamat siang orang tua yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Terpujilah Allah Sang Pemilik persekutuan ini yang terus menuntun dan memelihara kehidupan kita sepanjang hari. Dan hari ini saya mengakhiri masa magang di tempat ini di Jemaat Karambe, dan saya bersyukur boleh berada di tengah-tengah Jemaat Karambe, boleh bertumbuh mulai saya kecil hingga pada saat ini juga boleh diterima sebagai tenaga magang. Saya sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan. Saya juga bersyukur untuk segala pelajaran, pengalaman-pengalaman yang telah diberikan kepada saya. Kiranya semua itu menjadi bekal bagi saya dalam melanjutkan pelayanan di tempat yang lain. Karena itu saya berterima kasih kepada Ibu Pendeta Aje Mangiri selaku mentor di tempat ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Bakri yang beberapa waktu boleh bersama dengan kami di tempat ini dalam mengangkat tugas pelayanan selaku tenaga magang. Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus OIG, Sekolah Minggu, PPGT, PKB, PWGT, dan juga pengurus lansia yang boleh mendampingi dan bekerja sama dengan saya dalam mengangkat tugas dan pelayanan sepanjang saya melaksanakan magang di tempat ini. Saya juga bersyukur kepada rekan-rekan pengerja gereja, Kak Sandri, Kak Poppy, Om Junsen, Gebi, Riel, dan juga Windy. Teman-teman, terima kasih untuk segala kebersamaan kita sepanjang hari di kantor hingga saat ini, dan kiranya segala cinta kasih yang telah terjalin dalam hubungan kita di tempat ini tidak berakhir, senantiasa akan kita rindukan dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari. Dan saya juga bersyukur kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekolah minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang boleh menjadi tempat bagi saya untuk mencari pelajaran, pengalaman-pengalaman dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kiranya semuanya itu boleh menjadi berkat bagi saya, dan apapun yang saya lakukan juga menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya pun menyadari bahwa banyak hal yang saya lakukan di tempat ini, dan jikalau ada hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari, ataupun keputusan-keputusan yang saya ambil dalam hidup saya yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon untuk dimaafkan, dan kiranya kita senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain walaupun berbeda tempat pelayanan. Dan akhirnya saya mengucapkan
Terima kasih kepada kita semua untuk segala pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran yang berharga yang diberikan kepada saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan beberapa waktu ke depan saya masih akan tetap berada di jemaat ini dan akan mempersiapkan diri untuk mengikuti setiap tahap-tahapan yang akan saya lalui. Saya percaya bahwa saya boleh ada sebagaimana adanya pada hari ini, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan dan juga berkat dukungan doa dari setiap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kepada saudaraku Dia, panggilannya Dia ya, saya kurang lengkap nama lengkapnya di sini. Adalah seorang magang yang luar biasa dalam pelayanan, karena itu kita juga tentu menyatakan terima kasih kepada anak kita, saudara kita ini, dan mendoakan kiranya dia terus diberkati dan diberi petunjuk untuk menjalani masa-masa tahap-tahapan menjadi calon proponen ya. Jadi dalam jemaat kita ada 2 anggota jemaat kita, anak kita yang lulus untuk mengikuti seleksi calon proponen dan mereka sedang dibentuk untuk nanti ditempatkan menjadi seorang proponen. Tentu itu kita bersyukur sekali dan kiranya dalam waktu-waktu yang akan datang masih banyak tamatan-tamatan teologi juga kiranya menyusul ya, Windy dan Riel menyusul untuk menjadi lulus nantinya. Kita doakan semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 3 ayat 20. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita aminkan petunjuk hidup baru dengan memuji Tuhan. Gembala yang setia terima domba. Gembala yang setia, terima dombamu, kau sumber bahagia, penuntun hidupku, sabdamu telah membuka karunia tak terperi dan nikmat dari surga padaku kau beri. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan dengan setia sebagai ahli waris kerajaan sorga. Saya siap setia hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita sungguh berbahagia bahwa Yesus adalah kepunyaan kita. Kita warisnya dan telah ditebus menjadi ciptaan baru. Mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Masa sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Demikianlah ibadah kita. Selamat memasuki Minggu Prapaskah kedua. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi Bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Masa sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.